Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusrawati dan materi yang akan kita bahas yaitu pengenalan emosi menggunakan computer vision. Nah, apa itu emosi dan ekspresi wajah? Emosi sering disebut sebagai pengalaman sadar yang dialami oleh seseorang. Emosi dapat diklasifikasikan sebagai kegembiraan, kejutan, kemarahan, kesedihan, jijik, atau ketakutan. Sebagian besar waktu, emosi diekspresikan dengan ekspresi wajah, yang oleh Martinez dan Du dinyatakan sebagai keajaiban teknik karena otot wajah memungkinkan kita menghasilkan banyak konfigurasi wajah. Konfigurasi ekspresi wajah. Konfigurasi ini dapat diatur dengan pelatihan yang tepat atau dengan konfigurasi yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi hanya beberapa ekspresi emosi yang dapat dikenali dengan baik oleh manusia. Selain itu, Bartlett dan kawan-kawan menjelaskan bahwa Charles Darwin mengakui ekspresi wajah sebagai sarana untuk mengkomunikasikan emosi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekspresi wajah sangat erat kaitannya dengan emosi manusia karena seringkali muncul berdasarkan emosi. Persepsi komputer tentang wajah. Mesin atau komputer hanya dapat memproses hal-hal yang telah diperkenalkan padanya, dan untuk itu komputer memerlukan pola sebagai referensi utama dan sumber perbandingan. Prinsip yang sama berlaku untuk upaya peneliti membuat komputer mampu mendeteksi dan mengenali wajah manusia. Komputer membutuhkan model yang dapat merepresentasikan wajah manusia, dan model tersebut kemudian dilatih dan diuji menggunakan nilai positif dan negatif. Selanjutnya yaitu algoritma dan alat pengenalan emosi wajah. Studi pertama yang membahas algoritma untuk menyelesaikan tugas dilakukan oleh Bartlett dan kawan-kawan. Makalah ini mencoba membuat sistem yang mampu secara otomatis mendeteksi wajah frontal dari aliran video dan mengklasifikasikan emosi apa yang ditunjukkan wajah tersebut berdasarkan ekspresi wajahnya. Di koran, emosi yang diekspresikan oleh ekspresi wajah diklasifikasikan sebagai kebahagiaan, kesedihan, kejutan, jijik, ketakutan, kemarahan, atau netral. Tindakan pertama yang diambil oleh sistem adalah mengklasifikasikan gambar menjadi wajah atau non-wajah berdasarkan pengembangan karya Viola Jones. Setelah itu, filter yang berisi fungsi Haar-basis dari Cascade pengklasifikasi dipilih menggunakan prosedur pemilihan fitur berdasarkan AdaBoost. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian bobot secara berulang pada contoh sesuai dengan kinerja masing-masing menggunakan aturan AdaBoost, sehingga pengklasifikasi mencapai tingkat kinerja minimum yang diinginkan. Untuk melanjutkan dengan pengenalan emosi wajah, Kertas mengklasifikasikan ekspresi wajah menggunakan SVM atau Support Vector Machine dengan kernel linear dan RBF atau Radial Basis Function. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari AdaBoost, tetapi SVM ditemukan lebih cepat dalam pelatihan daripada AdaBoost. Studi kedua yang ditinjau adalah penggunaan pembelajaran dalam mengenali emosi oleh Koh. Metode deep learning dalam melakukan pengenalan emosi wajah meliputi metode berbasis CNN atau Convolutional Neural Network dan metode hybrid berbasis CNN-LSTM. CNN dapat mengurangi ketergantungan model berbasis fisika dan teknik pra-pemrosesan lainnya. CNN melakukan ini dengan mengaktifkan pembelajaran ujung ke ujung, langsung dari gambar masukan. Untuk melakukannya, CNN dilengkapi dengan 3 lapisan. Lapisan konvolusi, lapisan penyatuan maksimal, dan lapisan yang terhubung sepenuhnya.
Lapisan konvolusi mengambil input gambar atau peta fitur dan menggabungkan input dengan bank filter yang disetel ke peta fitur output yang mewakili pengaturan spasial gambar wajah. Rata-rata lapisan penggabungan maksimum atau kumpulan maksimum masukan yang diberikan untuk mengurangi dimensi dan mengabaikan suara. Lapisan yang sepenuhnya terhubung menggunakan gambar asli untuk menghitung skor kelas. Namun, CNN tidak dapat mencerminkan variasi temporal pada komponen wajah. Kelemahan ini diatasi dengan metode hybrid CNN LSTM. LSTM adalah jenis khusus RNN atau Recurrent Neural Network yang memiliki model seperti rantai meskipun modul berbagi struktur yang berbeda. Model LSTM itu sendiri secara langsung dapat disetel dengan metode lain dan mendukung input atau output dengan panjang tetap dan variabel. Penting untuk dicatat bahwa banyak tipe telah diturunkan dari model berbasis CNN dan berbasis CNN LSTM dalam pengenalan emosi wajah. Secara keseluruhan, pembelajaran mendalam yang diterapkan dalam mengenali ekspresi wajah memiliki banyak manfaat, termasuk struktur yang mudah digunakan dan performa tinggi. Namun, dataset yang besar dan perangkat komputasi yang besar diperlukan agar metode ini berfungsi dengan baik. Penggunaan AU atau Action Units dengan bantuan KNN dan MLP juga berguna dalam mengenali emosi wajah. Tarnowski dan kawan-kawan meneliti penggunaan AU yang dibentuk dengan bantuan Microsoft Kinect 3D untuk pemodelan wajah, menghasilkan emosi yang dapat dibedakan berdasarkan distribusi AU. AU membentuk model wajah dan model 3D digunakan untuk melatih pengklasifikasi. Hasil yang dipilih adalah hasil rekaman selama 4 detik terakhir untuk meminimalkan noise akibat kesiapan responden untuk mengekspresikan emosi tertentu dan digunakan untuk melatih KNN dan MLP. KNN adalah pengklasifikasi 3 tetangga terdekat dan MLP adalah pengklasifikasi jaringan saraf dan lapis dengan 7 neuron di lapisan tersembunyi. Gambar ini adalah struktur jaringan neural yang dikemukakan oleh Tarnowski. Algoritma propagasi balik dengan metode gradien konjugasi digunakan untuk melatih jaringan syaraf tiruan, dan percobaan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dihasilkan oleh 3NN dan MLP. Ada 2 cara untuk mengenali emosi. Yang pertama, tergantung subjek untuk setiap pengguna secara terpisah dan subjek independen untuk semua pengguna bersama. Dataset yang digunakan dibagi menjadi 2 distribusi. Yang pertama adalah distribusi acak dan yang kedua adalah distribusi alami. Baik 3NN dan MLP memberikan hasil yang baik untuk cara mengenali emosi yang bergantung pada subjek dan tidak bergantung pada subjek. Dan untuk kedua distribusi kumpulan data dengan rata-rata akurasi 90% untuk kumpulan data acak dan 70% keakuratan untuk kumpulan data alami. Namun, mengubah orientasi kepala sangat mempengaruhi nilai koefisien AU dan mengakibatkan penurunan tingkat akurasi sebesar 20% untuk MLP. Penelitian lain yang ditinjau adalah upaya mengenali ekspresi wajah dari video dengan menggunakan jaringan Bayesian sebagai pendekatan statis dalam mengenali ekspresi wajah. Cohen dan kawan-kawan melakukan ini dengan membandingkan 2 model. Yang pertama, pengklasifikasi naive Bayes dengan perubahan distribusi dari Gaussian ke Cauchy dan pengklasifikasi Gaussian-Tan atau Tri-Augmented Naive Bayes. Untuk melacak wajah manusia, kertas tersebut menggunakan sistem yang disebut pelacak PBVD yang dibuat oleh Tao dan Huang. Pendekatan statis bertujuan untuk mengklasifikasikan setiap frame ke dalam video, satu kategori ekspresi wajah.
Dengan menggunakan pengklasifikasi naive Bayes, distribusi Cauchy menunjukkan hasil klasifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gaussian. Pengklasifikasi naive Bayes mengasumsikan bahwa fitur-fiturnya independen berdasarkan kelasnya. Namun, hal ini menjadi permasalahan pengklasifikasi naive Bayes karena asumsi independensi tersebut mungkin terlalu kuat saat diterapkan. Untuk mengatasi hal ini, pengklasifikasi Tan digunakan dengan asumsi fitur-fiturnya adalah Gaussian. Setelah mempelajari struktur datanya, pengklasifikasi Gaussian Tan memberikan hasil yang lebih optimal dengan sedikit peningkatan kompleksitas pada pengklasifikasi naive Bayes. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.